Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder dari P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama, MPD, selaku direktur dari P4I. Yang kami hormati Mr. Krikian Pradana, SPDG RMM, selaku narasumber pada malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Sebelumnya, Bapak Ibu, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada malam hari ini kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan workshop virtual dengan tajuk Kreasi Video Pembelajaran Kekinian dengan CapCut, di mana kegiatan workshop virtual ini diadakan mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024. Dan untuk malam hari ini adalah malam pertemuan pertama kita, begitu ya Bapak Ibu, di mana untuk susunan kegiatan pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima yaitu penutup. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, agar kegiatan workshop virtual ini nantinya berjalan dengan lancar dan segala hal yang Bapak Ibu dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan acara yang kedua yaitu selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Randi Pratama selaku direktur dari P4I. Kepada Bapak Randi Pratama MPD kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Mbak Maulidi. Selaku moderator, baik Bapak Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Klekian Pradana selaku narasumber di kegiatan malam hari ini. Yang saya hormati juga Mbak Maulidi selaku moderator. Dan Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak Ibu, lancar aktivitasnya. Nah, di malam hari ini kita membuka tahun 2024 dengan beberapa workshop virtual dari Guru Inspiratif Indonesia. Nah, ini merupakan workshop yang pertama Bapak Ibu untuk kegiatan workshop virtual. Ini diberi nama workshop virtual kreasi video pembelajaran dengan CapCut. Nantinya ada beberapa workshop virtual yang akan kita laksanakan selama 1 bulan ini. Yang setipe dengan ini ada 3 kegiatan yang mungkin Bapak Ibu sebagian besar di sini saya lihat datanya ikut yang kegiatan 3 workshop, yaitu di minggu yang pertama. Jadi mungkin sedikit pengantar, bahwasanya di minggu yang pertama Bapak Ibu ikut di kegiatan beberapa hari ini, yaitu membuat video pembelajaran dengan CapCut. Kemudian nanti minggu depan Bapak Ibu akan membuat sebuah game edukasi dengan EducaPlay. Kemudian minggu ketiga nanti membuat modul interaktif dengan bantuan web ya dan sebagainya. Nanti kegiatan-kegiatan ini nanti kita kita jalani selama 3 minggu ya Bapak Ibu. Yang hanya ikut CapCut saja berarti ikut beberapa hari ini. Nah, seperti itu. Nah, sedikit pengantar tentang CapCut, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin ada yang sudah menginstal, ada pun yang belum ya. Nah, meskipun sudah menginstal, biasanya ada yang masih baru mencoba dasarnya, bahkan ada mungkin yang sudah sampai menjadikan sebuah video. Mungkin saya lihat banyak sekali Bapak Ibu guru yang sudah mencoba. Nah, tetapi di sini nanti akan diarahkan oleh narasumber kita, yaitu Pak Klekian Pradana, nanti diberikan langkah-langkah yang sifatnya sistematis. Bagaimana tips-tips membuat video pembelajaran, ya, yang kekinian seperti apa. Nantinya juga akan dibahas tentang mungkin sedikit bagaimana teknik mengupload di sosial media ya. Mungkin ada kalau Instagram bagaimana tips-tipsnya Pak agar bisa sifatnya FYP mungkin dan sebagainya. Nah, itu bisa juga nanti Bapak Ibu kembangkan.
Nah, trik-trik itu otomatis butuhnya bukan hanya sekedar sensasi, tapi memang butuh kualitas videonya. Nah, kualitas pengambilan gambarnya hingga nanti proses kualitas editingnya. Nanti juga sedikit dibahas bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan apa nih, apa menggunakan CapCut yang versi ponsel ataupun yang versi PC, karena sekarang juga sudah ada yang versi PC. Nah, nanti banyak sekali hal yang nanti akan dibahas selama 3 hari ini, Bapak Ibu. Semoga nantinya Bapak Ibu dengan 3 hari ini Zoom, kemudian Bapak Ibu bisa terapkan, bisa menghasilkan video-video pembelajaran ataupun video yang terkait dengan edukasi. Mungkin bisa video profil sekolah, video mungkin untuk tugas PPG dan sebagainya. Nanti bisa Bapak Ibu kembangkan lebih menarik dari tips-tips yang akan dibahas selama beberapa hari. Mungkin itu sedikit gambaran dari kegiatan Guru Inspiratif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Randi Pratama atas pembukaan untuk kegiatan workshop virtual pada malam hari ini. Begitu tinggi Bapak Ibu. Dan sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Maulidi Arsimar Islamia. Izinkan saya untuk memandu jalannya kegiatan workshop virtual pada malam hari ini. Di mana kegiatan workshop virtual ini seperti yang saya sampaikan di awal itu berlangsung selama 5 hari, yaitu mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 12 Januari 2024. Begitu tinggi Bapak Ibu, di mana dalam kurun waktu 5 hari tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi secara interaktif melalui grup WhatsApp yang sudah kami sediakan, di mana dalam grup WhatsApp tersebut sudah hadir Mr. Klik, begitu Bapak Ibu, yang nantinya akan menjawab segala pertanyaan Bapak Ibu, begitu. Nah, Bapak Ibu juga perlu kami ingatkan bahwasanya Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi di kolom komentar karena segala bentuk administrasi terkait dengan sertifikat, daftar hadir, dan lain sebagainya sudah tim kami handle, dan terkait dengan fasilitas dari workshop virtual ini akan kami bagikan di akhir kegiatan, begitu Bapak Ibu. Dan juga perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Bapak Ibu yang mungkin malam hari ini nantinya terkendala jaringan tidak perlu khawatir, begitu nih Bapak Ibu, karena kegiatan malam hari ini kami rekam, dan rekamannya nanti juga akan kami bagikan linknya di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Untuk malam hari ini juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki 2 device, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 device, di mana satu device untuk menyimak pemaparan materi dari Mr. Klik dan satu device untuk mempraktekkan apa yang disampaikan. Begitu nih Bapak Ibu. Namun jika hanya satu device juga tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak perlu khawatir, begitu Bapak Ibu, karena nanti akan ada rekamannya lagi, begitu Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan, izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memulai kegiatan workshop virtual pada malam hari ini? Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memulai kegiatan workshop virtual pada malam hari ini? Di sini, wah nih semangat semua ini yang menjawab, ada banyak sekali nih. Ada Bu Ketut siap, ada Ibu Etna sudah siap. Wah ini dari jawabannya nih ada sekitar 1.000 jawaban, begitu Bapak Ibu, yang mengatakan siap untuk memulai kegiatan workshop virtual pada malam hari ini. Nah, pastinya juga Mr. Klik selaku narasumber pada malam hari ini juga tak kalah semangatnya dengan Bapak Ibu untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Kepada Mr. Klik yang Tadana kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Maulidi. Senang sekali ya Bapak Ibu ketika kita sudah bergabung di sini di Guru Inovatif, Guru Inspiratif Indonesia, dan Bapak Ibu terlihat menulis sudah siap. Itu senang sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Randi Pratama, tentunya dari Guru Inspiratif Indonesia yang sudah memberikan fasilitas untuk kita dapat berkumpul dan belajar Bapak Ibu, dan tentunya saya terima kasih kepada Mbak Maulidi sudah memandu di awal tadi. Bukan nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai akhir, dan Bapak Ibu nanti juga bisa untuk bertanya secara langsung, Bapak Ibu ya, bertanya secara langsung. Jadi kita akan melakukan sesi-sesinya tentu dengan komunikatif Bapak Ibu ya, dengan Bapak Ibu interaktif lah. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya juga, ditulis kolom komentar nanti, dan apabila saya menjelaskannya terlalu cepat nih Bapak Ibu bisa juga untuk memberikan
apa-apa nih kalau misalnya oh ini Mr. Fik baru cepet tanya. Tentunya selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan kita akan memulai untuk pertemuan yang pertama ini Bapak Ibu ya. Kita akan memulai pertemuan yang pertama dan kita akan semangat untuk belajar bagaimana sih sebenarnya untuk mengembangkan apalagi di awal tahun 2024 ini apa sih yang perlu kita kembangkan, kapasitas apa sih yang perlu kita kembangkan dan salah satunya adalah bagaimana kita membuat salah satu kreasi untuk mempublikasikan baik itu karya kita, baik itu proses pembelajaran kita, baik itu Bapak Ibu nanti mau menjadi seorang kreator konten, misalnya mau banyak memberikan tips-tips yang lain. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu saya akan menjelaskan beberapa konsep-konsep juga untuk membuat video tentunya menjadi lebih menarik dan saya akan ceritakan secara gamblang nanti dari hasil-hasil video yang saya buat. Bapak Ibu silahkan bertanya. Oh, mungkin nanti ada yang terlewat dari saya sampaikan, silahkan ditanyakan. Nah, penasaran dengan apa-apa tahapannya ataupun apa alat yang sering digunakan, Bapak Ibu juga boleh sampaikan nanti. Baik, untuk kesempatan hari ini Bapak Ibu, wah ini judulnya aja udah, Bapak Ibu udah fokusnya. Ini berarti kita akan coba berlatih untuk membuat sebuah kreasi video ya Bapak Ibu ya. Kita akan membuat sebuah kreasi video. Meskipun judulnya video pembelajaran, Bapak Ibu nanti juga bisa diterapkan sebagai tentunya sebagai salah satu portofolio Bapak Ibu. Tidak hanya pembelajaran saja, baik itu dokumentasi proses pembelajaran, baik itu nanti dokumentasi kegiatan ataupun Bapak Ibu akan membuat portofolio sendiri Bapak Ibu. Nah, karena di sini udah siap gitu ya. Jangan sampai nggak ada suaranya Bapak Ibu. Pastikan udah konekkan suaranya. Baik nanti Bapak Ibu bisa untuk menyimak dengan oke begitu ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya Keli Ian Pradana, saya Duta Teknologi Kemdikbudristek yang mulai dari tahun 2019 hingga sekarang masih bertugas sebagai Duta Teknologi Kemdikbudristek dan saya akan membagikan pengalaman saya dalam membuat sebuah konten yang tentunya konten-konten saya ini biasa saya publikasikan di YouTube saya, yaitu YouTube-nya adalah Mr. Klik ya. YouTube-nya Mr. Klik. Bapak Ibu nanti juga bisa untuk istilahnya dicari lah. Seperti apa sih sebenarnya video-video yang dibuat. Kalau misalnya di pertemuan satu itu baru menyimak videonya, kemudian penasaran Pak, yang ini buatnya seperti apa, di pertemuan yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu bisa tanya. Nah, selain itu beberapa dokumentasi kegiatan biasanya saya postingnya di Instagram. Instagram saya Klik Ian ataupun di TikTok juga Klik Ian. Bapak Ibu punya TikTok nggak nih Bapak Ibu? Kita penasaran juga nih dari berapa ratus peserta yang sudah hadir punya TikTok nggak Bapak Ibu? Mungkin bisa tuliskan deh punya TikTok nggak nih? Punya, belum. Sedikit cerita begini ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan CapCut nanti sebagai aplikasi itu apa namanya? Soulmate-nya itu adalah TikTok. Jadi connect banget antara CapCut sama TikTok. Makanya Bapak Ibu kalau belum punya, yuk coba yuk bikin apa namanya akun TikTok lah paling tidak untuk mempublikasikan karyanya ketika sudah dibuat atau sudah dikerjakan menggunakan CapCut, yuk kita publikasikan saja. Nah, dipakai oleh anak punya tapi anak yang buka, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mulai sekarang coba deh kita lihat referensi video yang bisa kita simak tuh sebenarnya video pendidikan yang seperti apa, banyak apa Bapak Ibu ya. Nah, salah satu di tahun 2003 kemarin itu saya menjadi kreator teman penggerak dan guru konten kreator di bawah GTK Dikdas. Sangat banyak sekali guru-guru yang punya kreasi-kreasi untuk membuat konten gitu ya, macam-macam. Ada yang stylenya unik, ada yang stylenya lucu. Kalau saya sebenarnya stylenya agak serius-serius, ya nggak serius-serius amat, tapi agak serius Bapak Ibu ya untuk menyampaikan karena kurang untuk membuat konten yang seperti model-model TikTok agak kurang untuk berjoget nih kayaknya nggak berani nih saya Bapak Ibu, nggak luwes. Makanya Bapak Ibu nanti juga bisa untuk misalnya ada referensi seperti apa, cara buatnya seperti apa, nanti bisa ditanyakan juga. Nah, punya tapi pasif nggak apa-apa. Jadi kesempatan ini kita akan coba ya, kita akan coba untuk
nanti tentunya di pertemuan awal ini kita akan explore dulu deh bagaimana sebenarnya untuk membuat sebuah konten, bagaimana konten-konten yang perlu dibuat. Nanti Bapak Ibu, muaranya setelah bikin video ada dua. Kita upload ke YouTube atau kita upload ke Instagram atau TikTok. Nah, itu yang perlu, Bapak Ibu. Kalau yang belum punya, boleh deh daftar TikTok deh, boleh deh unduh TikTok, coba deh buat akun TikTok, lihat referensinya, kemudian upload sendiri bagaimana responnya, karena kita tidak tahu ya, tidak begitu, tidak bisa menghandle, wah ini yang like banyak, tapi semakin konsisten Bapak Ibu nanti akan mengupload, tentunya nanti akan banyak view yang didapat oleh Bapak Ibu sebut. Punya dan senang memakai CapCut. Yuk kita coba nanti awali banyak beberapa hal yang tentunya perlu Bapak Ibu siapkan. Nah, di persiapan kelas kali ini Bapak Ibu, di persiapan kelas kali ini saya akan mencoba secara basic nanti akan menjelaskan bagaimana sih secara smartphone dulu secara basic kan. Karena saya yakin untuk smartphone semuanya oke, ready gitu ya. Dan bisa untuk mendownload aplikasi CapCut begitu ya. Aplikasi CapCut dan tentunya nanti Bapak Ibu perlu untuk menginstal di CapCut-nya di Play Store ataupun App Store. Dan di kesempatan ini Bapak Ibu coba deh nanti saya akan menanyakan kira-kira kalau dikasih kesempatan membuat video, video apa yang mau Bapak Ibu buat? Apakah video pembelajaran, atau video produk, atau video kegiatan, atau video untuk persiapan PPG misalnya, bisa disampaikan nanti, biar saya nanti akan fokus untuk menjelaskan beberapa hal yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Oke, pastikan satu, smartphone ready, yang kedua adalah install aplikasinya, aplikasi CapCut, dan juga nanti bayangkan dulu kira-kira saya mau buat apa nih. Wah nih, video pembelajaran yang menarik, pembelajaran, persiapan PPG, media yang menarik. Oke deh, kelihatannya nggak sabar nih Bapak Ibu. Jadi di kesempatan hari ini Bapak Ibu ada 5 bagian, 5 agenda yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu, 5 agenda yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Di pertemuan satu ini memang saya akan menyampaikan secara konseptor dulu bagaimana video itu dibuat untuk dokumentasi seperti apa dan jenisnya seperti apa, kita perlu tahu untuk menentukan Bapak Ibu sebenarnya concernnya harusnya buatnya di mana. Itu saya akan sampaikan. Yang kedua, tahapan buat konten video itu lazimnya tahapnya itu seperti apa supaya menghasilkan video-video yang berkualitas, tentunya yang berkualitas. Nah, yang ketiga adalah tekniknya menulisan naskah video. Tadi ada beberapa disampaikan oleh Pak Randi bahwa ada beberapa video yang menarik. Kalau misalnya dapat rezeki yang bagus ya FYP lah. Ada beberapa triknya Bapak Ibu untuk membuat naskah-naskahnya supaya lebih menarik. Dan yang keempat nih, saya akan spill nih alat-alat yang saya gunakan untuk buat video. Bapak Ibu kalau melihat mungkin seperti ini ruangan saya yang biasanya untuk syuting, Bapak Ibu yang saya perlihatkan ini untuk syuting. Nanti saya akan coba tampilkan apa saja yang gunakan lampunya seperti apa. Nanti saya akan tampilkan Bapak Ibu, nggak ada yang rahasia Bapak Ibu. Semuanya akan saya sampaikan, semuanya akan saya sampaikan. Dan yang kelima, itu tips untuk menghasilkan video berkualitas dan tentunya tipsnya saya juga akan bagikan penggunaan CapCut-nya yang paling basic, yang paling sering, paling mudah digunakan dan nanti semoga Bapak Ibu sering menggunakan fitur ini karena fitur ini itu sangat membantu dalam waktu singkat Bapak Ibu bisa membuat video dalam waktu singkat. Bapak Ibu bisa membuat video. Baik, langsung aja Bapak Ibu dari yang pertama. Jadi dokumentasi video ini biasanya disampaikan ke Bapak Ibu, contohnya ada yang sharing knowledge, biasanya ini untuk Bapak Ibu yang merasa, oh saya punya kemampuan untuk menjelaskan tentang kurikulum misalnya. Bisa untuk membagikan bagaimana nih kurikulum atau pembelajaran itu seperti apa. Bikin kayak misalnya esbrik itu seperti apa. Nah ini sharing knowledge ini bisa jadi salah satu yang perlu Bapak Ibu publikasikan. Kadang kalau kita lihat video-video, mungkin di benak kita adalah ini saya sering melakukan nih. Tapi kenapa yang punya video ini FYP punya saya enggak? Ya mungkin karena satu tidak dipublikasikan, tidak didokumentasikan. Makanya Bapak Ibu ketika
ada sesuatu momentum yang bisa untuk direkam, dipublikasikan, cobalah Bapak Ibu untuk sharing bagaimana proses pembelajaran ataupun kegiatan. Yang kedua adalah kredibilitas personal. Kalau Bapak Ibu sering mensosialisasikan apa yang Bapak Ibu sering kerjakan, itu akan menjadi salah satu gambaran yang membentuk personal Bapak Ibu menjadi lebih oke. Oh, ini sebagai guru keahliannya adalah ciri khasnya mengajar dengan unik dan anak-anak senang. Nah, itu muncul personal-personal yang dibangun, nanti Bapak Ibu akan terlihat semakin lama akan muncul personal yang tentunya ini dipercaya. Oh, ini kalau guru dengan kemampuan yang mengajarnya oke nih. Ini dengan guru yang memberikan experience-nya seru banget nih. Ini dengan guru yang mungkin kegiatan-kegiatan di sekolahnya sebagai humasnya oke nih sekolahnya. Nah, itu bisa untuk Bapak Ibu nanti tentunya untuk meningkatkan kredibilitas personal ataupun komunitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika kita sudah punya banyak video, biasanya kita punya jaringan. Nah, kalau di TikTok itu ada yang namanya afiliasi, kan? Ya endorse lah kalau misalnya. Ketika kita punya video yang oke, secara tidak langsung kita mengenalkan ke publik personal kita. Nah, kalau kita sudah punya jaringan yang kuat, tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu memperoleh banyak insight lah, entah itu dititipi endorse, entah itu bisa masuk ke afiliator TikTok, bisa masuk ke misalnya afiliat Shopee atau yang lain, itu bisa dengan jaringan-jaringan yang tentu Bapak Ibu ini sangat berharga menurut saya. Bahkan salah satu hal yang sehingga guru inspiratif mempercayakan kepada saya, mungkin guru inspiratif ini melihat beberapa video yang saya tampilkan, saya publikasikan. Nah, kredibilitasnya semakin terpercaya gitu, misalnya dipercaya oleh guru inspiratif dan jaringannya di sana, guru inspiratif yang ada di Jember pun bisa kontak dengan saya yang ada di Salatiga, Bapak Ibu. Nah, dari sana tentu ini akan sangat membantu ketika Bapak Ibu. Dan itu tidak harus cepat, Bapak Ibu. Bisa pelan-pelan, seminggu satu kali atau 2 minggu satu kali, dan nanti semakin lama semakin ditambah. Nah, tapi sebelum itu pasti penasaran nih, video-video yang dibuat Pak Klik ini seperti apa nih? Saya akan bagikan nih ke Bapak Ibu. Saya akan sharekan ke Bapak Ibu. Spill aja ya Bapak Ibu ya. Kalau kita nontonnya cukup lama, nanti bisa nonton video saya aja nih, nggak sempat menjelasin yang lain. Saya akan tampilkan 2 video dulu. Kita seringkali menyalahartikan bahwa memberikan akses. Yang pertama ini adalah best practice ya, proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah saya. Saya akan tampilkan ke Bapak Ibu, ini salah satu video yang saya buat, itu adalah salah satu video best practice, video pembelajaran lah istilahnya, yang saya kembangkan, saya buat dengan konsep seolah-olah seperti, harus ada contohnya ya Bu, seperti Master Chef. Sebenarnya inspirasinya saya mau buat seperti kalau kita ngajar ada yang ngomong, nah itu gambarannya seperti Master Chef lah istilahnya. Untuk konsepnya seperti itu. Kita coba simak. Pendidikan yang seimbang kepada siswa. Kita seringkali menyalahartikan bahwa memberikan akses pendidikan yang seimbang kepada siswa itu berarti semua siswa akan mendapatkan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sama persis. Ini kurang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi menyadari akan hal itu, bahwa semua siswa tidaklah sama, sehingga kita perlu memberikan akses belajar yang seimbang. Dalam arti memberikan sumber belajar, proses pembelajaran bahkan dukungan sesuai dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi ini memang unik dan kompleks. Proses pembelajaran yang bermakna dan relevan menjadi poin penting dalam kesuksesan kegiatan belajar. Kadang agak was-was ketika kita menerapkan metode atau model pembelajaran yang tergolong baru kita pelajari. Tapi kita harus coba. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mapel IPA tentang gerak kelas 7 di SMP Kristen Krista Citra Parakan. Istilah gerak ini sebenarnya tidak asing di telinga anak-anak. Namun beberapa konsep gerak
dalam sains memerlukan kecermatan dan penalaran kritis. Salah satunya menganalisa bagaimana sebuah benda dinyatakan bergerak. Pembelajaran berdiferensiasi Oke, dengan ini satu video yang saya buat itu butuh satu orang ya, karena ini memang ada momen tertentu saya buat. Kalau untuk syuting yang duduk ini tidak butuh orang karena kita cuma butuh tripod. Yang kedua, kalau di kelas saya butuh bantuan OB ya, saya minta untuk coba rekam gitu kan. Nah, ini saya buat konsepnya seperti MasterChef, tentu perlu tahapan-tahapan untuk menulis naskah dan yang lain, dan ini untuk menggambarkan proses pembelajaran dan membawa salah satu prestasi saya yang guru inspiratif di tahun 2022 kemarin, 2022 kemarin. Nah, ini satu video tentang proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang satu ini saya buat tentang menyampaikan materi, Bapak Ibu. Tentang menyampaikan materi, saya akan tampilkan. Kalau Bapak Ibu nanti mau melihat full, cek aja channelnya Mr. Klik, ada Bapak Ibu bisa simak videonya secara penuh ya di sana. Kita lihat video yang kedua, ini video tentang, kalau yang ini video pembelajaran. Kalau tadi video proses pembelajaran. Jadi yang ini video pembelajaran tentang sains, karena di Mr. Klik itu semuanya tentang sains yang saya sampaikan. kompas adalah alat yang sangat sederhana tetapi sangat berguna dalam membantu kita menentukan arah utara dan selatan. Kompas terdiri dari jarum magnetik yang berputar bebas yang dapat menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Jarum magnetik dalam kompas akan bergerak dan mengarah ke arah utara karena pengaruh dari medan magnet bumi. Magnet, tarik-menarik, apa yang sebenarnya terjadi dengan jarum kompas dan magnet bumi sehingga kompas dapat berputar menunjukkan arah utara? Ayo kita bahas. Oke, kita bahas videonya, jangan bahas magnetnya ya, Pak. Video yang ini itu saya buat, dua-duanya bisa dibuat menggunakan CapCut, tapi CapCut-nya kalau untuk lebih detail itu biasanya menggunakan CapCut PC, tapi CapCut HP pun tetap bisa untuk membuat video seperti ini. Bahkan fitur-fitur yang terbaru sekarang itu untuk teks-teksnya lebih bagus karena ini masih dibuat beberapa yang lalu, jadi teksnya masih sedikit. Kalau sekarang jenis teks efeknya itu sangat banyak, dan ini saya buat, kalau mungkin ada yang bertanya, kameranya pakai apa? Saya pakai kamera, sebenarnya kamera HP pun bagus Bapak Ibu ya, kamera HP pun bagus asal dengan settingan yang benar. Tapi ini saya menggunakan kamera mirrorless, jadi ya kayak kamera potret biasa lah, kamera potret biasa. Itu kamera yang saya pakai sekarang juga, yang buat untuk zoom ini, itu saya pakai juga untuk zoom. Jadi Bapak Ibu ini pakai, itu video pembelajaran. Kalau yang video pembelajaran itu karena kita butuh video dan video gambar, saya gabungkan dengan memanfaatkan Canva. Karena di Canva itu banyak video-video yang bisa kita jadikan insert. Jadi bisa kita jadikan insert. Nah, itu tentu Bapak Ibu bisa kolaborasikan antara satu CapCut untuk aplikasi video, tapi nyari sumber-sumber video atau sumber gambar kompas dan yang lain itu saya cari di Canva. Nah, jadi bisa dikolaborasikan antara CapCut dan Canva. Ini dua video pembelajarannya, satu video pembelajaran, satu video proses belajar. Tapi dua video itu merupakan salah satu video yang edukasi Bapak Ibu ya, dan semuanya dibuat formatnya untuk YouTube. Nah, konten video yang sekarang beredar tidak hanya edukasi, bahkan entertainment sama inspirasi. Kadang itu satu video yang entertain ini menjadi satu video yang banyak ditonton. Kalau edukasi itu sedikit yang nonton. Biasanya dengan konsep-konsep yang tadi yang saya sampaikan, video-video yang saya tampilkan tadi di awal itu edukasi, itu memang daya tariknya untuk sekarang itu sedikit. Tapi kalau edukasi tapi sifatnya entertain, itu lebih banyak. Bahkan kalau inspirasi juga lebih banyak. Untuk yang video untuk di HP misalnya seperti CapCut, saya juga buat beberapa video yang seperti CapCut. Ini saya akan tampilkan, bisa dilihat di channel Instagram saya. Kalau untuk yang ini salah satunya juga saya coba akan tampilkan. Ketika ditanya mengenai hal yang paling berkesan dalam proses pembelajaran, jawabannya adalah aktivitas murid. Dalam kurikulum Merdeka, murid-murid kami terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran. Biar lebih jelas,
Mr. Klik berikan satu contoh. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Mereka mengeksplorasi misteri alam semesta hingga akhirnya membuat karya miniatur planet. Aktivitas Oke, ini sekilas juga tentang menceritakan pembelajaran, tapi diposting di Instagram. Ada juga di teman saya yang buat seperti ini, tanpa narasi. 그댄 자꾸 나를 나쁜 마음을 먹게 해 그대를 잊는 마음 내게는 처음 맘 아냐 너무 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 우리 사 Nah, kalau yang ini yang inspirasi Bapak Ibu. Biasanya ibu-ibu kalau cari tutorial di TikTok itu singkat-singkat tapi menjelaskannya oke. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu juga jadikan salah satu referensi kalau mau buat berikan tutorial-tutorial tertentu. Tanpa orangnya muncul, tanpa narasinya ada, Bapak Ibu bisa sampaikan tutorialnya. Yang paling banyak tontonannya itu yang ketiga, Boy. Saya bertemu dengan ibu-ibu penggerak dan mereka saya minta untuk kita ketemu terus workshop, dan ini hasil karyanya ini yang ngikutin tren entertainment, sifatnya entertain. Kita coba simak. Katanya kegiatan kelima ngurus biaya ya? Iya. Katanya kurikulum Merdeka membuat guru tidak merdeka. Iya. Merdeka memberatkan siswa. Iya. Kegiatan P5 itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh sekolah dan siswa. Nyatanya, kurikulum Merdeka lebih fokus mempelajari materi esensial dan pengembangan kompetensi siswa, sehingga pelajaran lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Faktanya, guru diberikan kemudahan untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Untuk lebih lengkapnya, silakan kunjungi ke laman kemendikbud.go.id di sini. Oke, nah kalau yang ini yang entertain, gitu ya. Iya, gitu. Itu banyak banget konten video yang buat seperti itu ketika itu tren, dan itu akan menjadi satu hal yang apa namanya, menjadi satu hal yang menarik dan banyak view-nya, Bapak Ibu. Kalau ketika kita ngikutin tren, ngikutin beberapa dengan teknik-teknik untuk hook yang benar, itu akan dapat digunakan, dan itu sangat-sangat singkat videonya, biasanya sekitar 1 menit hingga 1,5 menit, 90 detik untuk sampai di sana. Nah, untuk mempersiapkan video seperti ini, tentu Bapak Ibu perlu untuk menyiapkan, nggak hanya langsung syuting gitu aja ya. Bagaimana buat video yang menarik sama berkualitas, tentu kita perlu mengetahui tahapannya. Dan memang harus sabar, tahapan per tahapannya harus benar-benar kita lalui. Nah, tahapan yang ketika membuat konten itu yang pertama jelas ide. Nanti saya minta coba Bapak Ibu kalau diminta untuk membuat idenya apa. Kalau di kolom komentar tadi cukup masih umum gitu ya. Video pembelajaran, video PPG, tapi kira-kira idenya yang seperti apa yang fokus bisa dikembangkan dari dalam kita, dari dalam diri kita gitu. Baru menulis skripnya. Skrip ini wajib. Karena video-video saya semuanya pakai skrip. Kalau nggak pakai skrip biasanya mukanya kelihatan pusing. Karena sebenarnya video-video itu tidak saya hafal, tapi saya baca Bapak Ibu. Saya baca. Video-video itu saya baca. Nah, dari video yang saya baca itu baru saya rekam supaya mimik mukanya oke, lafalnya nggak belibet, itu kita punya skrip yang udah kita buat. Baru produksinya, pengembangan syutingnya seperti apa, nah itu produksinya. Nah, post produksinya, editingnya, itu kita gunakan CapCut di sana. Suplemennya butuh apa? Butuh Canva. Saya kira Bapak Ibu selain udah pakai CapCut, Canva pasti udah kenal deh Bapak Ibu ya. Untuk mengambil video-video dan yang lain, video-videonya masih aman untuk copyright dan yang lain yang ada di Canva ini. Nah, idenya saya minta Bapak Ibu untuk masuk ke slido.com deh, atau saya akan bagikan link saja ya. Saya akan bagikan link ke Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tuliskan kira-kira Bapak Ibu mau buat video tentang apa atau video yang jenis apa, supaya tidak tercampur dan ini ngumpul ke saya gitu ya. Dan besok saya akan coba sampaikan cara membuatnya. Bapak Ibu bisa klik linknya, kemudian silahkan Bapak Ibu tuliskan kebutuhan kontennya. Contoh, ketika Bapak Ibu sudah copy linknya, pastekan. Nah, ini silahkan tuliskan idenya. Contoh, saya mau buat
Saya mau buat video pembelajaran tentang IPA, terus khususnya sistem pencernaan. Kalau serius nih, pencernaan. Nah, boleh desain. Nah, coba saya akan lihat hasilnya apa saja sih sebenarnya yang Bapak Ibu inginkan nih di sini. Kirim link di chat ya. Ini sudah saya kirimkan di chat Bapak Ibu. Saya kirimkan ulang. Saya akan lihat. Sudah banyak ya. Video praktek pembelajaran siswa, trik uji kompetensi. Oh, berarti ya praktek PPG ya Bapak Ibu. Video profil kelas. Oke. Saya mau buat video pembelajaran. Oh, ini saya tentang kuberitas. Video pembelajaran tentang IPA planet. IPA yang selain IPA nih. Oh, 15 lagi ngetik. Kita coba masuk sehingga nanti di pertemuan selanjutnya saya akan fokuskan ke Bapak Ibu apa nih yang paling banyak sini. Paling banyak muncul. Ayo Bapak Ibu tulis, kejadian tulis di kolom komentar. Tulis di slide-nya. Tulis di slide-nya. Dalam yang waktu singkat ini, coba saya kasih waktu 2 menit deh Bapak Ibu. Waduh, singkat banget ya 2 menit ya. Waktu 2 menit sambil kita lihat. Wah, 2 menit saja. Kita coba lihat seperti apa yang harus yang Bapak Ibu ingin buat gitu ya. Yuk Bapak Ibu tuliskan 2 menit saja. Nanti kita akan lihat bersama-sama apa saja sih sebenarnya yang diinginkan oleh Bapak Ibu semua. Saya akan pastekan lagi untuk linknya. Yuk Bapak Ibu bisa tuliskan. 1 menit lagi. Kita sambil simak. Uji kompetensi tim, video pembelajaran IPS-nya khususnya tentang benua, video pembelajaran tentang penggunaan maintenance firefighting, video PAI, video pembelajaran tentang kecantikan. Wah, kalau kecantikan nih beauty vlogger nih cocok nih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu, apalagi untuk yang anak tunarungu mungkin bisa Bapak Ibu pakai tutorial seperti yang tadi tanpa ada narasi, Bapak Ibu bisa sampaikan. Klasifikasi makro itu permutasi pembelajaran praktek, bakti sosial, pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran viral. Saya mau video praktek laboratorium kimia, kipas yang tidak memesan bagi siswa. Oke, kita simak. Sebagian besar di sini adalah kalau kita simak itu video pembelajaran dan 1 praktik pembelajaran. Pembelajaran dan praktik pembelajaran. Saya mau buat video tentang Tosar Surya. Pembelajaran PAUD dengan topik alat transportasi. Saat membaca, saya ingin membuat video animasi tentang kewirausahaan. Ini banyak yang video pembelajaran. Animasi pembelajaran kimia. Nanti saya akan simak ya Bapak Ibu ya. Wah ini simak. Oh praktik. Jadi kalau saya lihat di sini 1 adalah video pembelajaran, 1-nya adalah video praktek pembelajaran. Jadi ada 2 sebenarnya kalau saya kategorikan, 1-nya adalah video pembelajaran, 1-nya video praktek pembelajaran.
Nah, dua-duanya ini bisa kecenderungan ke YouTube ataupun ke TikTok. Tergantung nanti saya akan sampaikan Bapak Ibu untuk rasio yang perlu Bapak Ibu perlu rekam ataupun disesuaikan nanti mau dipublish kemana. Nah, saya kira Bapak Ibu cukup untuk menulisnya. Saya akan lanjutkan penjelasannya. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk menuliskan idenya ditahan dulu. Saya akan jelaskan untuk bagaimana Bapak Ibu membuat naskahnya. Kunci keberhasilan video itu adalah dari perencanaannya. Ketika kita menulis naskahnya sudah oke, naskahnya sudah fix, videonya akan terbungkus bagus Bapak Ibu dari presenter yang akan dibacakan, dari presenter yang akan memaparkan. Kalau naskahnya belum dibuat Bapak Ibu langsung syuting, proses syutingnya saja itu akan dan akan lama. Proses pembuatan naskah ini sangat penting. Nah, pertanyaannya, adakah cara-cara untuk membuat naskah yang cepat gitu ya? Adakah referensi membuat naskah yang membantu kita? Banyak Bapak Ibu ya istilahnya. Kita bisa gunakan berbagai macam seperti ChatGPT atau Bard AI itu sangat membantu sekali untuk kita membuat naskah secara cepat gitu ya. Secara cepat. Tapi kita perlu untuk mengetahui skemanya. Kita perlu untuk mengetahui struktur-strukturnya. Makanya Bapak Ibu ketika kita lihat, ada beberapa struktur yang ini perlu sekali Bapak Ibu untuk pahami. Kalau Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran, yang paling cocok adalah yang pertama, explanation. Jadi kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran, baik itu mapel apapun, matematika, IPAS, kewirausahaan, dan yang lain, itu teknik yang pertama ini, struktur yang pertama ini menjadi yang paling penting. Jadi struktur-struktur ini perlu Bapak Ibu pahami bahwa yang pertama yang harus muncul itu adalah hook-nya. Sebuah pertanyaan yang memancing orang untuk menyimak video kita. Jadi contoh, misalnya saya mau buat video tentang tentang pencernaan. Supaya menarik kita harus punya kalimat yang menarik di depan. Kalian pernah melihat Spider-Man? Spider-Man itu bergelantungan. Apakah Spider-Man bisa makan dalam keadaan terbalik? Nah, itu akan muncul pertanyaan seperti hook. Muncul pertanyaan yang tentunya di sana memancing orang untuk melihat video Bapak Ibu, melihat video pembelajaran Bapak Ibu. Baru setelah hooknya itu masuk, Bapak Ibu jawab secara singkat. Untuk menjawabnya tentu kita perlu mengetahui struktur dan fungsi sistem pencernaan. Salah satunya adalah organ-organ pencernaan. Baru dijelaskan secara umum, explanation-nya dari mulut, apa dan yang lain, ternyata ditemukan jawabannya di akhir. Tetap tertelan karena adanya gerakan peristatik. Nah, itu yang dijadikan ketika Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran ini, struktur itu menjadi yang utama, meskipun nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ChatGPT, Bard AI, sesuaikan apakah sudah sesuai dengan struktur ini atau belum. Nah, itu Bapak Ibu bisa sesuaikan bagaimana nanti menulis naskahnya. Ini yang paling penting, yang hook-nya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat materi ini ketika dibagikan materinya ke Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, strukturnya penting. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan tentang praktek, tadi beberapa yang tentang praktek, tutorial, dan yang lain, itu sequence ini menjadi satu hal yang penting. Urutan-urutan secara runtut, yang kedua bisa Bapak Ibu ambil strukturnya. Nah, ini yang bisa digunakan. Nah, kalau untuk materi yang lain, contoh IPA misalnya mencangkok dan yang lain ya, membandingkan beberapa hal, nah pakai comparison. Saya kira 3 topik ini bisa digunakan untuk modal, 3 struktur ini bisa digunakan untuk modal Bapak Ibu menulis naskah. Nah, naskahnya itu memang untuk menuliskan naskah juga perlu waktu tertentu untuk menjadikan naskah yang oke. Nah, contoh ini salah satu video yang di-handle kami, karena kebetulan kami juga menerima klien-klien untuk membuat sebuah video gitu ya. Jadi ada beberapa klien yang kita kerjakan videonya juga. Saya juga mengerjakan beberapa dari konten kreator, kemudian masuk ke kita sebagai editor. Nah, ini biasanya udah dibuat skripnya. Contoh, ngapain S2 kalau ujung-ujungnya berakhir di dapur?
sering nggak sih dengar kata-kata itu atau yang gini gini, nah itu adalah hooknya. Contoh kita lihat videonya. Ngapain capek-capek S2 kalau ujung-ujungnya berakhir di dapur? Kamu pernah nggak sih mendengar pendapat seperti itu? Atau yang kayak gini, yang kayak gini, atau yang kayak gini? Dear yang Kartinis, jangan lagi ya mau mikirin hal-hal seperti itu. Kamu tahu nggak sih ternyata Nah, pencarian ini salah satu contoh ketika ini Indah Safira ini syuting gitu ya. Dia udah menyiapkan skripnya dan skripnya itu juga disiapkan untuk editing. Makanya skrip ini penting, Bapak Ibu. Nah, tips ke Bapak Ibu ketika Bapak Ibu misalnya kesusahan membuat skrip, silahkan Bapak Ibu pakai ChatGPT ini. Pakai ChatGPT bisa. Nanti tinggal di ChatGPT itu minta tolong buatkan saya naskah pembelajaran tentang materi kewirausahaan kelas 10 tentang penjualan makanan. Buatkan dalam durasi 5 menit. Nah, kita bisa menggunakan referensi-referensi seperti ChatGPT ataupun Bard AI. Nah, ketika kita gunakan ChatGPT ini, Bapak Ibu bisa untuk mendapatkan insight-nya. Ini ada sedikit macet ChatGPT. Coba kita pakai Bard AI. Kita minta buatkan naskah video gitu. Kita coba minta naskah. Nah, ini di sini udah dibuatkan, Bapak Ibu ya. Ini mau dibuatkan. Coba buatkan naskah video pembelajaran. Oh, ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang luar biasa. Hari ini kita akan masuk dunia. Apakah kalian pernah bikin mulai usaha kuliner? Mungkin membuka warung atau food truck. Nah, mari kita Nah, ini udah tentu Bapak Ibu bisa buat gitu ya. Bapak Ibu bisa buat. Tentu di sini Bapak Ibu bisa membuat naskah. Nanti disesuaikan strukturnya dari bantuan ChatGPT ataupun dari bantuan AI yang lain. Nah, itu salah satu Bapak Ibu untuk gunakan tipsnya. Nanti Bapak Ibu membuat naskah secara cepat. Ini tinggal Bapak Ibu gunakan. Tapi ada rahasianya lagi nih, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat video supaya FYP, ada beberapa tips yang saya bagikan khusus ke Bapak Ibu. Ini contoh-contoh hook konten FYP. Ternyata ini rahasianya. Orang bisa sukses buka usaha kuliner. Nomor 4, paling oke nih. Nah, biasanya gitu kan. Terus nanti dilihat videonya. Nah, itu ada beberapa hook-hook yang nanti Bapak Ibu bisa contoh gitu ya. Bisa nggak Bapak Ibu ambil? Kamu harus coba ini supaya tahu apa tentang ada apa dengan Gunung Merapi. Ternyata api itu menemukan suhunya berapa. Nah, itu bisa Bapak Ibu ambil beberapa kata-kata awal ini sebagai hook, karena hook itu menentukan keberhasilan video di yang lain selanjutnya. Itu hooknya, itu yang menentukan ke Bapak Ibu nanti ketika membuat video. Jadi penulisan naskah ini sangat penting. Selain editingnya pakai CapCut gitu ya, tapi naskahnya harus oke dulu ketika Bapak Ibu memang mau membuat video yang berkualitas, yang memang udah disiapkan. Nah, naskah-naskah ini perlu Bapak Ibu siap. Satu, saya akan ulangi sekali lagi. Pertama, pahami strukturnya. Pahami strukturnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu silahkan setelah memahami strukturnya, yang kedua adalah bisa gunakan hook-hook ini atau bisa gunakan tambahan-tambahan gitu ya, bisa gunakan tambahan-tambahan seperti dari Bard AI ataupun dari ChatGPT. Nanti Bapak Ibu bisa untuk mempermudah di sana. Ketika Bapak Ibu gunakan digunakan beberapa aplikasi-aplikasi di sana yang bisa digunakan. Nah, itu sekilas tentang penulisan naskah. Kalau naskahnya sudah oke, tinggal dituliskan saja. Tips saya ke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau buat video yang ke TikTok, silahkan cukup 90 detik, 1 menit sampai 90 detik.
Tapi kalau untuk YouTube, Bapak Ibu bisa buat 3 sampai 5 detik. Kalau untuk yang sudah AdSense-nya udah oke, bisa buat video 8 menit ke atas. Oh maaf tadi 3 sampai 5 menit. Jadi Bapak Ibu kalau udah AdSense nih, udah YouTube, ini udah AdSense itu bikin video biasanya di atas 8 menit itu akan lebih efektif. Itu setelah untuk penulisan naskah. Jadi penulisan naskah aja udah perlu kita siapkan ya. Ya seperti kita ngajar, kita menyiapkan RPP lah. Kalau RPP-nya oke, kita menjalankannya oke, urutannya dijalankan semua, pasti pembelajarannya akan berjalan. Nah, untuk proses produksinya, Bapak Ibu bisa gunakan HP ataupun bisa gunakan kamera yang ada. Kalau sekarang memang adanya HP, kita bisa membandingkan apakah kemajuannya bukan dari orang lain, tapi dari kita. Video kita pertama, lanjut video kita kedua, ketiga, apakah ada peningkatan atau tidak, itu yang perlu dilihat. Bahkan kalau Bapak Ibu saya melihat video saya sendiri saja, di sebelumnya, itu juga saya lihatnya, wah videonya kok kurang banget gitu. Tapi ternyata setelah sering mengerjakan, punya taste yang berbeda, jadi hasilnya video yang berbeda. Nah saya minta untuk Bapak Ibu bisa untuk cek ini deh, cek apa namanya, cek HP-nya masing-masing Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah merekam video di kualitas yang bagus Bapak Ibu. Saya mau tahu nih, apakah karena biasanya untuk merekam video itu udah dipastikan yang penting udah di setting video rekam aja. Bapak Ibu saya mau tahu ketika Bapak Ibu pakai kamera gitu ya, apakah ada tulisannya HD, FHD atau yang lain? HD, FHD atau yang lain. Nih. Atau ada tulisan 1080. Kalau FHD oke Pak. HD juga oke. Kalau bisa naik di atasnya, oke. Saya pun sering pakai HD dengan 30 fps. 30 HD 30 gitu ya. Contohnya ini untuk merekam di sini, ini HD 30 gitu. Ini oke, sudah aman. Kalau Bapak Ibu gunakan di sana. Yang pastikan jangan 720 ya Bapak Ibu ya, jangan 720. Makanya kesempatan ini Bapak Ibu coba perhatikan apakah sudah HD. Kalau rekomendasi ya HD 30 fps oke. Atau FHD 30 fps oke. Nah itu perlu dipastikan. 60 fps. Kalau 60 fps itu dia gambarnya akan lebih halus tapi memorinya juga akan lebih banyak. Jadi FHD lah di atas 1080 itu saya kira bagus. Ada nggak Bapak Ibu yang menemukan di kamera HP Bapak Ibu 720? Ada nggak yang menemukan 720? Karena itu mungkin tidak di set di paling maksimal, istilahnya di paling yang bagus. Jadi kalau yang masih 720, coba diubah ke 1080 atau yang HD. Kalau HDR itu yang menjadi ketajaman warna dan ini akan lebih ngejreng lagi. Saya kira untuk HD ini menjadi, kadang tuh kasusnya begini Bapak Ibu. HP-nya sama, tapi kualitas kameranya berbeda nih. Kenapa nih HP saya sama teman guru saya. Tapi kok waktu rekam punya Pak ini lebih bagus daripada saya. Nah itu Bapak Ibu perlu untuk merubahnya menjadi settingan yang oke. Saya mau memperagakan, tapi kalau untuk di HP satu dengan yang lain, biasanya untuk merubah itu agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang penting buka kameranya, kemudian setelah buka kameranya Bapak Ibu pastikan ke video Bapak Ibu, jangan foto ya, pastikan ke video. Wah ini malah ada yang di 4K. Kalau kita ubah ke 4K itu mungkin kalau untuk rekam yang cukup lama memorinya yang menghabiskan banyak ya Bapak Ibu. Kalau ini contoh. Ini HD, ada 4K sama HD. Saya milihnya HD saja, 30 fps. Kalau untuk rekam lama, seperti praktek pembelajaran, itu bisa untuk pakai yang 30 fps saja, 30. HD 30 seperti itu. Itu Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, kalau 4K itu yang rekam singkat saja, misalnya nggak sampai semenit, 2 menit, itu nggak masalah. Tapi kalau terlalu lama, memorinya akan cepat penuh. Nanti Bapak Ibu coba, misalnya sama rekan yang lain atau dengan anak, coba punya ibu setting ini udah 1080 atau HD atau belum. Nah itu menentukan kualitas perekamannya juga.
Nah, 1080. Nah, saya mau bocorkan nih dapur rekaman saya nih, Bapak Ibu. Kalau yang masih 720 boleh diubah ke 1080. Saya mau bocorkan dapur rekaman saya kalau rekaman video seperti video yang Bapak Ibu lihat tadi. Nah, untuk yang 1080 udah ada ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang cek, saya menggunakan ini Bapak Ibu, namanya softbox. Nah, ini ada di depan saya nih, posisinya sekarang ada di depan saya. Jadi ketika Bapak Ibu pengen syuting itu biasanya saya menggunakan softbox, ini softboxnya. Terus saya juga biasanya menggunakan ring light supaya ada warna-warna agak oranye nih Bapak Ibu kalau lihat nanti setelah ini saya coba perlihatkan deh. Terus warna-warna birunya itu ini supaya ada ring light ini. Harganya juga ada nih saya bagikan itu. Nggak mahal-mahal banget gitu ya untuk ini softboxnya 80 ribuan. Kalau untuk sorry. Kalau yang ini ring light-nya 80 ribuan, kalau softbox-nya sekitar 100-an. Nah, ini yang biasa saya gunakan. Ya mungkin yang membedakan saya biasanya gunakannya karena sudah cukup lama, dulu saya juga pakai HP, sekarang saya pakai mirrorless. Mirrorless saya ini. Nah, hasil dari settingan ini ya, mereknya saya pakai saya terus jelasin ini, pakai promosi aja Bapak Ibu ya. Mereknya ini saya pakai Sony A6000. Kalau kameranya saya pakai Sony A6000. Jadi pakai Sony A6000. Gimana kita pesan? Nah, ini nanti saya kirimkan linknya ya Bapak Ibu ya yang tertarik. Nah, ini hasilnya kalau Bapak Ibu lihat seperti video yang saya sampaikan tadi. Itu setupnya seperti itu, hasilnya ini. Hasilnya yang ini. Kompas adalah alat yang sangat sederhana tetapi sangat berguna. Nah, ini menggunakan ring light untuk warna kuningnya ini, kuning di samping. Posisi posisi softbox-nya ada di atas ini supaya terlihat terang gitu ya. Ini ada proses naruhnya dan taruh di belakangnya biasanya kalau kita pakai LED gitu ya akan terlihat lebih bagus Bapak Ibu, nggak flat aja di belakangnya. Kalau ada LED-nya itu biasanya akan terlihat lebih bagus. Itu rahasia dapur syuting saya Bapak Ibu dan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kalau softbox itu gunanya untuk memberikan terang tapi halus warnanya. Beda kalau misalnya kita langsung dengan lampu itu warnanya cukup terang sekali. Terang sekali. Nah, sangat terang sekali. Nah, Bapak Ibu juga tentu kalau yang tertarik nih sering buat videonya suaranya kecil. Oh iya, saya belum sampaikan mic-nya ya. Mic-nya yang saya gunakan kadang kalau Bapak Ibu cek itu besok saya tampilkan deh. Ada wireless mikrofon itu kecil harganya 100 ribuan ada Bapak Ibu wireless, jadi satunya tinggal nancep di HP, satunya ada di kita, itu udah bagus untuk kita gunakan. Itu wireless mic sekarang udah cukup murah harganya, udah cukup murah, ada banyak lah sekarang karena e-commerce ini jadi cukup murah. Saya kira itu untuk alat-alatnya Bapak Ibu untuk perekamannya. Kalau untuk TikTok, Instagram itu perlu Bapak Ibu tegak rekamannya. Tidak semuanya rekamnya tidur gitu ya. Ini kalau untuk YouTube itu tidur kalau horizontal, kalau untuk tegak kita akan tegak. Nah, ini kalau saya rangkum Bapak Ibu bisa gunakan resolusinya dan yang lain. Aturan rule of third seperti ini. Itu kalau udah waktu merekam supaya bagus. Hasilnya nanti seperti video yang saya gunakan waktu best practice itu menggunakan aturan rule of third ini. Orangnya ada di samping. Kalau ini pandanya ada di samping. Jadi dia lebih terlihat dominan. Usahakan stabil, lihat gambarnya dan yang lain. Dan yang paling penting Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu melakukan perekaman itu adalah memegangnya harus stabil. Pakai dua tangan direkam. Ke kiri saja, atau ke kanan saja, atau ke atas saja, atau ke bawah saja direkam. Jadi proses perekamannya nggak lama, tapi proses perekamannya kalau untuk buat video dokumentasi itu rekamnya cukup singkat-singkat saja baru bisa dibuat. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu gunakan ini proses awal gitu ya, belum sampai CapCut-nya. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Bapak Ibu sudah menginstal CapCut atau belum nih?
Kalau belum, saya kira materi untuk hari ini tuh masih banyak yang perlu disampaikan juga gitu ya. Nah, kalau sudah install, kalau yang belum begini saja deh Bapak Ibu. Saya harapkan di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu sudah download, install, karena ukuran CapCut itu cukup besar, ukuran CapCut itu cukup besar. Nah, jadi ukurannya itu sekitar 200-300 MB. Jadi Bapak Ibu bisa download dulu dan bisa dipraktekkan nantinya. Untuk yang hari ini saya akan menceritakan secara singkat yang salah satu paling sering saya gunakan untuk membuat dan fiturnya paling baru, paling mudah gitu ya. Kalau Bapak Ibu melakukan dokumentasi paling mudah, saya akan tampilkan. Namanya adalah AutoCAD. Namanya adalah AutoCAD. Jadi AutoCAD ini bisa dibuat, Bapak Ibu cukup pilih menu AutoCAD, kemudian Bapak Ibu memilih videonya. Dari video-video dokumentasi itu tanpa hanya milih saja, nanti video Bapak Ibu udah langsung jadi. Ketika kita milih videonya, mau praktekkan. Nanti saya praktekkan setelah tanya jawab ya Bapak Ibu. Setelah tanya jawab nanti saya akan praktekkan. Kemudian kalau sudah hasilnya contohnya seperti ini Bapak Ibu untuk dokumentasi. Ini yang paling Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. Kenapa saya membagikan AutoCAD ini? Karena biasanya saya melihat fenomena Bapak Ibu itu kalau ada kegiatan senang merekam, tidak senang ngedit. Jadi direkam aja, semuanya direkam maupun jalan-jalan ataupun kegiatan. Setelah selesai nggak diposting, nggak diedit. Habis itu kalau memorinya penuh dihapus Bapak Ibu. Kalau memorinya penuh dihapus. Makanya sayang sekali kalau misalnya Bapak Ibu biasanya kalau rekam makanya perlu untuk merekam singkat-singkat. Setelah itu Bapak Ibu bisa gunakan fitur AutoCAD ini untuk apa namanya, untuk membuat supaya bisa diposting lah, posting ke TikTok, posting ke Instagram. Nah itu Bapak Ibu perlu untuk praktekkan pakai AutoCAD. Tapi sebelum saya praktekkan AutoCAD, saya akan buka dulu deh sebelum ke editing. Saya akan bagikan ke Bapak Ibu, silahkan ketika bisa dipandu oleh Mbak Maulidi, mungkin Bapak Ibu mau bertanya dulu untuk persiapan membuat video sama pengambilan gambar sama alat-alat dan yang lain. Bapak Ibu mungkin banyak tanya tentang itu. Masih ada dua kesempatan lagi untuk Bapak Ibu, 2 pertemuan lagi untuk saya jelaskan tentang aplikasi CapCut ini. Silakan Mbak Maulidi, mungkin bisa dipandu untuk Bapak Ibu untuk menjelaskan, untuk menanyakan. Silakan. Baik, terima kasih Mr. Klik atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Begitu nih Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya bisa bertanya melalui kolom chat ataupun bisa raise hand begitu. Nah, di sini sudah ada yang raise hand. Kita coba untuk yang raise hand dulu begitu nih Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Lydia Timika. Mungkin Ibu Lydia bisa di-unmute dulu. Sudah saya beri akses untuk audionya. Bisa di-unmute dulu Bu Lydia. Atau mungkin di sini juga ada ini username-nya Lenovo begitu ya Bapak Ibu, mungkin bisa di-unmute begitu nih Bapak Ibu. Sudah saya beri akses untuk audionya juga. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah raise hand mungkin bisa di-unmute. Kalau semisal tidak ada, mungkin kita sambil menjawab yang ada di kalau tadi ada yang raise hand kembali di sini. Ada Ibu Fornita Sari. Saya beri akses untuk audionya. Silakan Ibu bisa di-unmute di pojok kiri, audionya bisa di-unmute Ibu Fornita Sari. Nah, silakan Ibu bisa langsung bertanya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama, terima kasih atas kesempatannya.
Izin bertanya, Pak, untuk CapCut ini bagaimana kita bisa mendeteksi kalau sound atau musik background yang kita pakai itu no copyright ya? Karena kadang saya searching no copyright, tapi ternyata pada saat upload ternyata dia masuk kena itu KTA. Nah, mungkin itu cara bagaimana kita bisa nyari musik-musik background yang no copyright begitu. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Fonita Sari. Mungkin bisa langsung dijawab Mr. Klik pertanyaan dari Siap, siap, Ibu. siap. Kalau boleh tanya ini diupload di mana, Bu? Bu Novita Ibunya, Sari diupload di YouTube atau di Instagram eh, atau di... nggih, mungkin bisa menjawab di kolom chat ini audionya langsung menghilang Bu Fonita Sari. Oh Nah, iya, iya, iya. nggih, mungkin bisa Bu Fonita Sari bisa menjawabnya di kolom chat kalau masih ada di sini begitu nggih Bu Fonita Sari. Oke. Nggih. Bapak Ibu saya akan bagikan ke Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mencari video audio no copyright begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu terkena copyright dan butuh audio no copyright, Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube Studio Bapak Ibu. YouTube Studio kemudian ke koleksi audio. Ini cara membukanya itu di YouTube. Kemudian nanti di sini di bagian menu bagian atas di profil kita kemudian ada namanya fiturnya YouTube Studio. Nah, kemudian kalau sudah klik YouTube Studio, nanti Bapak Ibu akan ada menu-menu dashboard, konten. Nah, di bagian bawah ada koleksi audio. Audio ini itu audio no copyright Bapak Ibu. Audio ini audio no copyright. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan salah satu koleksi audio yang memang disediakan oleh YouTube dengan menggunakan koleksi. Jadi ada ketentuan-ketentuannya juga sebenarnya meskipun kena copyright tapi tidak berpengaruh terhadap channel Bapak Ibu. Kadang kalau yang kena copyright kalau udah AdSense itu jadi dolar kuning dia sekarang ini programnya kalau ada AdSense jadi dibagi dua sama pembuatnya sama kita gitu loh. Kalau misalnya memang kena copyright tapi untuk Bapak Ibu untuk pembelajaran misalnya ada dan terkena copyright nggak masalah kalau untuk musiknya tidak ngaruh ke channel Bapak Ibu jadi biarkan saja nggak apa-apa jadi dia nggak bisa monetisasi begitu misalnya itu nggak masalah tapi beberapa bagian yang sebagian besar di koleksi audionya YouTube ini udah oke dipakai musiknya juga lumayan Bapak Ibu koleksinya sangat banyak. Nah, musik-musiknya seperti ini. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja mana yang sesuai. Langsung download, nggak perlu pakai aplikasi-aplikasi yang lain, langsung download aja. Nah, langsung kita download. Itu, udah oke deh untuk musik. Seperti itu Mbak Malvi. Nggih, baik. Terima kasih Mr. Klik. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke studio YouTube begitu ya Bapak Ibu sudah banyak sekali audio-audio yang bebas copyright begitu nih Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan coba kembali di sini ada Ibu Lydia Timika yang sudah mengaktifkan audionya. Mungkin Bu Lydia bisa langsung. Wah, tapi Bu Lydia sudah tidak raise hand begitu nih Mr. Klik. Nah, mungkin di sini ada Iya, saya pada angkat tangan. Oke, mungkin Bu Lydia mau langsung bertanya tadi karena raise hand gitu ya. Tapi saya kembali. Silakan Bu Lydia jika ingin bertanya langsung ke Mr. Klik. Terima kasih Bu. Bapak minta maaf tadi karena saya tidak bisa mendengar. Ternyata saya tekan wifi-nya sudah oke. Jadi minta maaf. Terima kasih. Saya mengikuti menyimak. Terima kasih. Oke. Baik. Di sini kita coba lagi. Mungkin di sini tadi ada yang dengan username Lenovo begitu. Mungkin bisa di-unmute kembali audionya. Sudah saya beri akses untuk audionya. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Mungkin di sini ada dari Ibu Fauziah begitu nggih. Saya kasih akses untuk audionya bisa di-unmute Ibu Fauziah. Ya, terima kasih. Apa suaranya terdengar? Alhamdulillah terdengar Ibu. Ini Bapak, saya beberapa kali ada buat video dalam durasi yang sekitar lama seperti itu.
Jadi ketika saya ekspornya itu butuh waktu sampai seharian. Mungkin ada trik ya tentang bagaimana ekspor video dalam durasi panjang di CapCut nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Silakan Mr. Klik bisa Saya langsung menjawab sambil pertanyaannya. tanya jawab nggak apa-apa ya ini ya. Maksudnya Bu Iya, Fauzia nggak apa-apa. untuk videonya untuk apa nih Bu? Misalnya untuk videonya untuk pembuatan apa nih? Iya, kemarin itu saya kebetulan guru penggerak. Kemudian ada video diseminasi itu harus dalam satu durasinya 1 jam. Waduh. Nah, jadi dalam 1 jam itu butuh waktu sampai seharian. Kemudian waktu kita upload ke YouTube juga sampai 2 hari itu mungkin karena saya juga kurang IT-nya ya. Jadi lama prosesnya. Mungkin ada trik khusus bagaimana kalau ada durasi video itu panjang seperti itu. Baik. Untuk video panjang begitu ya. Untuk video panjang itu begini. Untuk video yang cukup banyak dan bahkan sampai perekamannya 1 jam, saya sarankan Bapak Ibu silakan editnya menggunakan PC Bapak Ibu, menggunakan CapCut PC. Kalau menggunakan HP saya kira kasihan nih HP-nya. Saya juga melihat ini render 1 jam mau butuh berapa lama, makanya Bapak Ibu bisa menggunakan CapCut PC. Pertanyaannya adalah gimana cara downloadnya CapCut PC begitu kan? Downloadnya di mana? Nah, CapCut PC itu bisa di-download aja, cari aja CapCut. Terus kita klik menu CapCut paling atas begitu ya. Ada unduh Bapak Ibu, ada menu unduh. Atau di sini udah ada nih Bapak Ibu. Unduh untuk Windows. Jadi Bapak Ibu bisa unduh untuk Windows ini. Jadi Bapak Ibu bisa unduh langsung. Ukurannya sekitar 500 MB sekarang. Dulunya 300-an, sekarang udah naik lagi karena fiturnya semakin nambah. Jadi sekitar 500 kalau nggak salah 510 MB Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu kalau durasi sampai sepanjang itu jangan pakai HP. Pasti HP-nya sedih tuh Bapak Ibu. Wah ini saya kapasitasnya kecil, udah disiksa gitu kan. 1 jam 1 hari nggak jadi-jadi, makanya Bapak Ibu kalau ketika rendernya sampai banyak, itu pakai PC. Tapi kemungkinan misalnya gini, Pak saya nggak ada PC yang oke, misalnya nggak ada PC yang mumpuni gitu ya. Nah Bapak Ibu bisa untuk editnya dibagi-bagi. Jadi diedit dulu 10 menit, diedit lagi 10 menit, diedit lagi 10 menit sampai 6 bagian. Setelah 6 ini oke, nanti ditata lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu cuma render saja, nggak pakai render teks dan yang lain. Makanya untuk prosesnya akan lebih ringan di render 1 jam ini, meskipun kita rendernya akan berkali-kali. Jadi yang 1 jam ini dibagi menjadi 6 bagian 10 menitan, kita render 10 menit dulu, kita render 10 menit selanjutnya. Kalau sudah di-render semua kan jadi 6 video nih udah jadi. Tinggal ditata, di-render ulang itu akan cepat. Dia akan cepat. Seperti itu strateginya kalau misalnya memang tidak memungkinkan menggunakan PC Bapak Ibu. Seperti itu Bu Fauzia ya. Oke, baik begitu Bu Fauzia. Mungkin ada tambahan lagi Bu Fauzia? Cukup Ibu, terima kasih. Baik, jadi kalau semisal videonya panjang bisa dibagi menjadi beberapa bagian agar rendernya tidak berat begitu kalau semisal mengeditnya menggunakan HP, tidak memungkinkan untuk menggunakan PC. Begitu ya Bapak Ibu. Dan mungkin di sini ada mungkin sambil menjawab pertanyaan yang ada di meeting chat begitu nggih Mr. Klik. Mungkin bisa Mr. Klik bisa pilih-pilih juga nih mungkin saya yang milih. Nggih, boleh monggo. Karena ini kayaknya banyak banget nih yang bertanya nih Mr. Klik. Ini Bapak Ibu semangat sekali. Pilihkan yang oke ya. Oke, silakan Mr. Klik bisa. Boleh ya. Kalau unduh di laptop, CapCut di laptop tapi selalu gagal, Bapak Ibu pastikan tapi unduhnya udah berhasil ya. Pastikan unduhnya berhasil yang ukurannya sekitar 500 MB itu, karena kadang kalau iklan-iklan kan muncul pendownload aplikasi yang lain tuh. Nah, makanya Bapak Ibu pastikan kalau ukurannya 500 MB coba diinstal. Nah, kalau diinstalnya gagal, mungkin dicek apakah perangkatnya memang kompatibel atau tidak. Itu dipastikan perangkatnya ya minimal RAM-nya 4 GB lah Bapak Ibu. Tapi sekarang laptop udah oke lah, HP aja sekarang udah 8 GB semua gitu kan. Laptopnya saya kira juga Bapak Ibu udah di atas 4 GB pasti bisa.
Nah, kalau untuk mendapatkan fitur-fitur pro di CapCut, nah Bapak Ibu harus langganan, Bapak Ibu. Kalau untuk pro di CapCut harus langganan. Nah, langganan itu memang cukup sebulannya sekitar 100 berapa lah ribu per bulan. Kalau kemarin video aslinya 120 menit dan harus diedit 30 menit, solusinya gimana nih dari Bu Elin? Kalau Bapak Ibu dari 120 menit ke 30 menit, saya kira perlu dipastikan di narasinya dulu kalau itu video pembelajaran, pastikan di RPP kan ada tahapan-tahapannya tuh. Nah, kita ambil dari tahapan-tahapan itu, diberikan judul-judul Bapak Ibu. Jadi tidak harus tiap tahapannya semuanya ditampilkan, tapi tahapan itu sama dikasih keterangan. Karena kadang misalnya penilai ataupun yang menilai istilahnya, pasti akan melihat poin-poinnya, tidak akan ditonton 120 menit. Makanya perlu Bapak Ibu menentukan poin teksnya, bagaimana memberikan teks di CapCut, itu besok saya akan tampilkan. Nah, Bapak Ibu perlu sekali untuk bagaimana menampilkan itu. Jadi bagian sesuai dengan RPP yang sudah ada. Gitu. Kalau menyatukan video yang berbeda-beda, nah ini akan saya jawab besok. Untuk mendownload secara menggunakan CapCut secara detailnya besok saya akan praktekkan dari awal sampai akhir, saya akan praktek terus kalau untuk besok. Kalau sekarang memang konsepsi kadang tuh bisa mengedit pakai CapCut tapi konsepsi buat videonya kurang, makanya Bapak Ibu saya jelaskan, saya itu buat video juga seperti apa sih tahapannya. Nah, itu yang saya ceritakan hari ini itu memang benar-benar dari pengalaman yang saya alami, terus saya konsepkan ke Bapak Ibu supaya lebih ringkas. Nah, itu tahapan dan tipsnya saya bagikan semua atau Bapak Ibu. Menggunakan CapCut template, saya followernya sudah 1000, dapatkan sempat alert. Cara live mendapatkan reward, waduh kalau ini TikTok nih. Kalau TikTok reward ya live saja, kalau memang pengen ini mainnya ke afiliasi. Oh, ada dari Bu Ketut nih. AutoCAD aplikasinya, ini saya mau tampilkan nih. Jadi Bapak Ibu untuk AutoCAD ini bukan aplikasi, tapi AutoCAD ini aplikasi CapCut. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan CapCut, saya sudah install CapCut ya. Jadi aplikasinya di menu edit itu ada menu namanya AutoCAD. Nah, jadi ada menu namanya AutoCAD. Nah, menu AutoCAD ini salah satu fitur yang digunakan bisa membuat video secara cepat, sangat-sangat cepat. Bahkan Bapak Ibu, saya akan pilih beberapa video. Contoh videonya adalah video, ini anak-anak tampil. Saya tinggal milih saja video yang akan saya gunakan. Misalnya satu video. Terus saya pilih lagi video yang kedua, video ketiga. Terus ini, terus saya pilih lagi video yang keempat, video yang ketiga, keempat, dan saya akan pilih 5. Ini saya memilih 5 video. Dengan menggunakan AutoCAD itu, kita cukup pilih berikutnya saja. Tanpa edit, tanpa yang lain, dari CapCut ini sudah akan membuatkan video kita menjadi satu video yang oke. Dengan fitur AutoCAD ini buat Bapak Ibu yang baru kenal CapCut, itu memang jadi salah satu yang sangat membantu. Yang biasanya cuma kegiatan atau liburan rekam terus. Setelah rekam nggak diposting, nggak apa, kalau memori penuh udah dihapus. Nah, ini Bapak Ibu gunakan salah satu menu namanya AutoCAD yang bisa digunakan untuk cepat. Jadi tahapannya tinggal pilih AutoCAD, pilih videonya. Nah, ini untuk memuat efeknya. Kebetulan karena ini untuk untuk langsung jadi gitu. Yang satunya dari I think I'm falling in you deeply and slowly. 내가 뭘 하는지 또막 모를 정도로 I wanna be your Alexandro. I need a love dictionary. Nah, itu kita nggak perlu edit lagi, Bu. Tinggal milih aja mana yang sesuai dengan AutoCAD ini. Tinggal dipilih. Kita udah milih videonya, tinggal kita pilih jenisnya yang mau seperti apa, tinggal kita pilih aja, udah langsung jadi. Yang lain Bapak Ibu bisa pilih. I just want you, come on right now. I just
itu pakai menu, saya ulangi sekali lagi, menunya adalah menu AutoCAD, tidak perlu install. Jadi kita cukup pakai AutoCAD, Bapak Ibu bisa edit secara, wah udah dari profesional ya, buat update status sudah oke Bapak Ibu ya. Nggak istilahnya udah bukan yang basic lagi, itu udah oke, pakai AutoCAD, nggak perlu edit-edit, udah otomatis jadi, langsung diekspor, bisa langsung diposting nanti Bapak Ibu. Itu ketika pakai AutoCAD. Apa lagi nih? Bagaimana membuat video yang bagus sementara kita tidak punya alat seperti yang Mr. Click punya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ketika membuat video mungkin melihat punya yang lain. Saya dulu juga sama. Tapi saya tidak bisa untuk menyamakan saya dengan yang lain punya gitu ya. Dulu melihat video saya paling senang dengan konten kreator Agung Hatsah. Dengan konten kreatornya yang lighting, yang kameramannya OP banget. Nah, itu saya dulu hanya punya HP aja. Dan saya juga rekamnya pakai HP awalnya. Tapi karena sering buat konten dan kita perbuat dan buat terus dan kita lihat, yang paling penting sebenarnya ketika perekaman tidak hanya alat rekamnya, tapi lightingnya yang paling penting itu menurut saya adalah lightingnya. Bapak Ibu kalau mau memulainya, berilah softbox ataupun ring light deh. Itu udah membuat kita jadi glowing deh Bapak Ibu ya. Udah membuat kita jadi glowing. Jadi modal ring light ataupun modal softbox itu akan sudah sangat membantu. Baru kalau ada rezeki lagi investasi ke kamera, ke HP yang lebih bagus. Kalau menurut saya sekarang kalau misalnya untuk kamera sama HP yang lebih bagus saja. Itu udah banyak mulai yang udah oke. Waduh, saya habis. Baterainya habis nih. Gak apa-apa deh. Sambil saya jawab mungkin. Mungkin bisa dipilihkan jawaban sambil saya ganti baterainya dulu, Mbak Maulidi. Oke, baik. Sebenarnya di sini ada pertanyaan dari username-nya Asus begitu nih, Mr. Click. Yaitu terakhir saya menggunakan video pembelajaran Mr. Click mengenai hukum Pascal untuk membantu saya dalam proses pembelajaran. Saya penasaran bagaimana cara membuat video seperti itu. Apakah menggunakan CapCut atau Canva atau menggabungkan keduanya? Begitu, Mr. Click. Pertanyaan dari username Asus. Video itu video yang cukup lama ya Pak. Video cukup lama. Jadi dulu itu trennya bukan CapCut. Dulu CapCut belum muncul. Itu trennya pakai Camtasia. Tapi tidak menutup kemungkinan pakai CapCut sekarang lebih mudah. Karena dulu itu nulis caption itu nulis manual. Sekarang kita nulis caption di CapCut itu otomatis. Besok saya akan peragakan Bapak Ibu. Nulis caption di CapCut itu otomatis. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan CapCut pasti bisa. Hanya yang perlu saya bagikan ke Bapak Ibu adalah satu, itu Bapak Ibu harus pinter-pinter mencari referensi video, salah satunya di Canva nih. Harus cari referensi yang oke di sana, baru kita gabungkan di CapCut. Itu memang perlu kita nyari sumbernya. Bahkan tidak semua videonya saya buat ya. Mungkin sumber-sumber, kan saya nggak mungkin syuting pakai apa namanya yang kompresor ataupun yang mendorong ke atas itu loh. Dan beberapa yang mendorong yang ketika mobil terus di cucian terus dia naik dan yang lain itu saya kira itu saya ambil dari beberapa sumber. Seperti itu sih, bisa banget pakai CapCut, malah lebih bagus. Mungkin kalau saya buat sekarang hasilnya akan lebih oke dibanding yang dibuat beberapa tahun lalu. Oke, baik. Semakin maju begitu ya teknologinya, Mr. Click. Jadi pastinya videonya akan semakin bagus nih untuk tahun ke tahun begitu nih Bapak Ibu. Dan di sini ada pertanyaan dari Ibu Arum, apa bisa membuat video dari foto-foto bukan rekaman video begitu, Mr. Click? Baik, sangat bisa tentunya Bapak Ibu. Kalau yang saya peragakan tadi mungkin dari tampilannya adalah dari video tentunya ya. Bapak Ibu bisa coba saja AutoCAD pakai foto-foto. It's okay, itu jadi keren deh foto-fotonya, pokoknya udah muncul muncul untuk transisinya, animasinya dan yang lain itu udah banyak diberikan oleh CapCut. Bisa coba. Hari ini coba AutoCAD aja deh, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau coba CapCut-nya, Bapak Ibu coba AutoCAD dulu deh untuk kesempatan. Silahkan. Tapi di sini Ibu Cherly punya CapCut yang saya download tidak ada AutoCAD-nya. Oh, berarti perlu diupdate Bapak Ibu.
AutoCAD ini muncul ketika kita update. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah di-downloadnya sudah cukup lama, itu perlu sekali diupdate Bapak Ibu, perlu sekali diupdate. Tapi kalau misalnya itu baru diinstal hari ini, kemungkinan biasanya device-nya ada beberapa device yang tidak kompatibel dengan CapCut, hanya muncul fiturnya sedikit. Ini spill nggak nih? Aduh, karena saya menemukan banyak ke Bapak Ibu guru yang Pak punya saya nggak ada, saya menemukan satu tuh. Tapi di merek ini, tapi tipe apa saya nggak tahu. Ada satu merek HP yang nggak kompatibel gitu loh. Satu aja. Dan itu satu peserta dari ribuan peserta yang saya temui, itu satu aja. Bapak Ibu yang saya kira kalau udah diupdate udah akan muncul. Oke. Oke, jadi Ibu Sally bisa diupdate dulu, jadi Ibu bisa ke Play Store begitu, nggih Ibu, nanti ada pilihannya update gitu ya Ibu, bisa diupdate dulu CapCut-nya untuk memunculkan AutoCAD-nya begitu Bapak Ibu. Nah di sini kami ingatkan kembali lagi bahwasannya untuk workshop virtual pada malam hari ini kami rekam begitu nih Bapak Ibu, nanti rekamannya akan kami bagikan di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Gitu, mohon ditunggu untuk rekaman workshop virtual pada malam hari ini begitu nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ingin bertanya, bisa raise hand ataupun bertanya di kolom chat. Nah, di sini sudah ada lagi muncul pertanyaan Mr. Klik. Untuk AutoCAD ini fungsinya untuk menyimpan foto-foto dan video ya, atau untuk mengedit video. Lalu untuk AutoCAD ini apa ada juga yang di laptop begitu? Pertanyaan dari Ibu Rina dan juga Ibu Fauzia. Oke, kalau untuk Bapak Ibu untuk di AutoCAD ini untuk mengedit tentunya. Tapi kalau untuk setelah diedit perlu di render, diekspor. Kalau udah diekspor baru bisa dipublish. Nah, kalau AutoCAD ini di laptop nggak ada, Bu. Karena laptop ini manual, kecuali Bapak Ibu editnya ada yang edit online tuh. Nah, tapi kalau untuk yang lain gitu ya, kayak misalnya fitur-fitur, saya kira untuk fitur-fitur yang AutoCAD, template itu di HP itu lebih cocok. Gitu. Karena dari perekaman nggak perlu mindah-mindah. Langsung aja edit di HP, langsung aja kita bisa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mr. Klik untuk pertanyaan Bu Fauzia. Ini adalah pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Begitu nggih Mr. Klik. Mungkin ada closing statement nih dari Mr. Klik untuk malam hari ini. Baik. Saya pesan ke Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ketika mau build video, tolong untuk pembuatannya diusahakan dari perencanaan dulu, idenya ditentukan, naskahnya dibuat, nanti untuk perekamannya sambil jalan latihan. Kalau mau stabil pakai tripod gitu ya, pakai tripod. Dan kalau sudah ambil, karena sejago-jago editing, kalau dari bahannya kurang bagus, hasilnya juga kurang bagus Bapak Ibu. Jadi untuk menghasilkan karya yang bagus itu adalah dari persiapan dan juga pengambilan gambar yang bagus. Jadi baru editingnya kita akan mudah senang editingnya. Tapi kalau waktu perekamannya udah agak kacau, mau ngeditnya, aduh pusing. Makanya di pertemuan satu ini benar-benar saya menekankan, silakan Bapak Ibu pahami untuk persiapan pembuatan video. Lalu di pertemuan 2 dan 3 kita akan bahas bagaimana cara untuk mengedit video. Saya kira itu, jangan lupa besok untuk install aplikasi CapCut-nya. Di hari yang kedua kita akan bahas yang pakai smartphone. Di hari yang ketiga kita akan bahas yang pakai PC. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Mr. Klik atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Begitu Bapak Ibu, jika mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang terlewat, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, bisa langsung bertanya di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Begitu nih Bapak Ibu, di grup WhatsApp tersebut sudah ada Mr. Klik yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Begitu nih Bapak Ibu. Dan juga perlu kami ingatkan Bapak Ibu bisa download gitu ya Pak Ibu, mendownload CapCut di HP ataupun di laptop Bapak Ibu begitu. Karena besok pastinya materi akan berlanjut ke materi yang tak kalah menarik dari malam hari ini. Begitu nih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Klik yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa dan juga menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu nih. Pertanyaannya sangat luar biasa juga dari Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu. Semangatnya hari ini TOP banget nih Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan workshop virtual, mari kita tutup kegiatan malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.